Nah buktinya di sini ukurannya jemaah-jemaah nggak ada jemaah Liwaul Habib bawa ke sini rokok atau makan, tapi kebanyakannya Habib kok yang ngeluarin, masih mengayomi. Iya, gitu. Iya. Saya perasaan saya enggak, soalnya aku bukti sendiri gitu, setiap di rumah bukannya antum anak. bicara kayak gini karena di depan Habib Fikri. Enggak. Saya mau tanya sama antum ini, gimana perasaan antum ikut dengan Majelis Liwaul Habib, terutama dengan gurunya ini Ustaz? Kalau saya pribadi sih banyak jengkelnya Ustaz, nyusahin. Oh Ya. kalau aneh sih ukurannya nanggapinnya retreat aja sih sama gurunya, cuman banyak manfaatnya. Nah terutama di daerah Ciang sana ini yang dulunya Munafik antum. Nggak percaya saya. Kemarin curhat bilang ke saya Fikri ngeselin katanya. Kita dari survei lapangan ya, survei lapangan. Dulu kan Siapa? Saya mau tanya, siapa yang disurvei? Hah? Siapa yang disurvei sama antum? Kalau cuma Fauzan jangan dijadiin patokan, Sa. Kalau Fauzan kan Sirapli lagi jadi patokan. Mang Nanang. Enggak, kalau Mang Nanang kan bukan ukurannya Ciang sana sini. Ini Cikias Ilir sini ya. Yang model ukurannya Mang Adnan, yang tadinya ukurannya nggak aktif sekarang aktif. Iya, gitu. saya mau tanya, antum kan survei katanya. Udah ditanya belum ke orangnya? Udah. Apa katanya? Mang Amir. Itu orang sini pribadi loh. Apa katanya? Mang Bajai. Ya alhamdulillah. Itu golongan munafik semuanya. Enggak, jangan gitu. Nah, artinya kita harus mengakui dong. Artinya kemajuan di masyarakat Ciang sana ini. Artinya yang tadinya ukurannya nggak paham, ukurannya pengenalan diri untuk ukurannya mengenal siapa sih sosok Nabi kita ini yang kita ukurannya sanjung, sehingga dengan adanya Liwaul Habib dia sedikitnya mengenal gitu. Sedikit cuman. Ya kan harus bertahap. Udah berapa tahun saat Liwaul Habib cuman dikit doang. Itu kan di Bekasi, di sini kan baru ibaratnya orang lahir 4 tahun. 4 tahun yang namanya ngaji itu, yang pengen jadi ulama itu nyampe belasan tahun Tad. Baru 4 tahun mah baru kalau orang yang belajar. Tapi udah ada alumninya loh. Oh iya sih, kalau alumni itu Majelis Liwaul Habib. Nah itulah yang menjadi keistimewaan gitu kan. 4 tahun udah mempunyai alumni. Saya mau tanya, ukuran sukses anak-anak Majelis Liwaul Habib itu siapa? Nah kalau itu jawab dong. Siapa? Nah, antum bukan ukurannya yang udah sukses dari Liwaul Habib. Loh. Saya bukan jamaah Ustaz. Terus jangan samakan saya dengan jamaah dong. Enggak, ini kan sekupnya sekup Liwaul Habib loh. Oh iya. Terus, bukan masalah kita antara jemaah dengan bukan jemaah. Gitu kan? Ini sekup Liwaul Habib. Berarti saya ini termasuk gitu ya. Iya. Berarti ini saya termasuk orang yang sukses gitu. Nah, ketika saya gabung dengan Majelis Liwaul Habib, saya kemudian bangun pondok. Oh nggak bisa Ustaz. Saya nggak terima kalau kayak gitu. Emang bangun pondok itu setelah sebelumnya masuk Liwaul Habib atau setelahnya ini? Setelah sih. Iya juga sih. Iya, gitu kan. Tapi saya akui, saya jujur sebenarnya itu kan dia. Saya bisa. Tapi antum percaya sama keberkahan kan? Duh, percaya itulah keberkahan ukurannya dekat dengan Liwaul Habib, dengan ukurannya Rasul. Nah, itulah kebangun ukurannya. Tapi begini maksud saya sih sebenarnya sangat percaya Ustaz ya. Saya akui dulu saya sebelum masuk majelis itu saya belum bisa baca namanya istilahnya itu maulid ya. Apalagi kenal dengan Ati Ulami yang saja. Enggak kenal sama sekali lah kalau saya itu. Tapi sejak gabung dengan Majelis Liwaul Habib alhamdulillah lah bisa itu. Bahkan sekarang kita merasakan manfaatnya sedikit. Mudaratnya banyak. Oh gitu. Kalau bilang ada manfaat berarti madorotnya itu terkurangi. Jangan madorotnya banyak. Berarti dari madorot karena ada manfaat berarti sesuatu ambil. Pasti ada maslahatnya, ada madorot. Nah, kan tadi yang ditanya ada manfaatnya enggak? Iya. Antum bilang ada. Berarti madorotnya udah keambil dong sedikit. Enggak iya, banyak. Dikit. Maksudnya berat. Kalau motornya diambil dikit berarti masih banyak saat. Oh gitu. Kalau masih banyak wajar. Kalau tadi banyak katanya madorot itu salah.
Oh gitu Ustaz. Iya. Saya kalah mas sama Ustaz tua. Iya ya Ustaz. Itu ya pertanyaan saya yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, ini kan berkenaan dengan Majelis Daul Habib. Saya mau tanya sekarang dengan sosok pimpinan Majelis Daul Habib Ustaz, Habib Fikri Ustaz. Ini sosok beliau ini kan sekarang sudah bisa dibilang punya nama nih di yang sana Ustaz. Dulu di saat awal-awal datang itu beliau benar-benar ngayomi. Nah, persamaannya dulu dan perbedaannya dengan yang sekarang nih bagaimana menurut Anda? Kalau dulu ukurannya memang ukurannya sama sih. Dulu ukurannya mengayomi, sekarang pun mengayomi. Nah buktinya di sini ukurannya jemaah-jemaah nggak ada jemaah Liwaul Habib bawa ke sini rokok atau makan, tapi kebanyakannya Habib kok yang ngeluarin masih mengayomi. Iya, gitu. Iya. Saya perasaan saya enggak, soalnya aku bukti sendiri gitu setiap di rumah bukannya antum anak. bicara kayak gini karena depan Habib Fikri. Enggak. Antum beda Ustaz. Ini fakta. Setiap di rumah aneh gitu kan. Harusnya kan seorang yang ditamui menyuguhi tamu. Nah ini Habib sendiri kok yang mengeluarin. Tahu nggak itu? Itu habis kondangan baru kantum, makanya beliau bawa. Ya wajar. Tapi kan sebagai kita nih yang tahu, bisakah ya antum itu juga? mah udah biasa saat kayak gitu. Saya juga bisa kalau kayak gitu. Coba kita kan perlu bukti. Kalau Habib kan udah bukti. Setiap dia habis dapat ukurannya rezeki, dia mengeluarkan ya minimal ke ukurannya untuk jamuan lah anak-anak gitu. Baik ngadain ukurannya malam Kamis. Untuk jamuan anak-anak di sini emang urusannya dia. Urusan saya urusan pondok Ustaz. Oh iya. Kan ada masih. Tapi kan antum juga ikut jemaah juga kan? Di mana? Iya, ukurannya. Dia harusnya ngasih saya Ustaz, bukan saya. Emang sodakwa itu harus dari atas dulu, dari atas ke dicontohin bawah. dulu. Iya dong. Gitu. Harus dicontohin dulu. Tapi udah nyontoin sih. Lah makanya saya praktekin ke santri Ustaz. Oh gitu. Ya udah deh. Nanti kalau saya infak di sini juga kebanyakan saya Ustaz. Emang kalau kita berbuat kebaikan itu harus dihitung banyak nanti. Kalau ke orang lain enggak Ustaz. Tapi kalau ke Habib Fikri harus dihitung Ustaz. Jadi begitu Ustaz. Oh iya. Nah, itu yang kedua Ustaz ya. Kemudian yang ketiga Ustaz. Ini berkenaan yang bentar lagi nih mau Ramadan Ustaz. Ya. Ini Ustaz-Ustaz ini pada sibuk mempersiapkan diri untuk ibadah khusyuk, fokus untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ini Habib kita. Itu loh, mencontohkan malah buka dagangan. Enggak, beda gini. Tunggu dulu belum telat. Gitu kan dia. Harusnya memberikan contoh itu lebih baik daripada ustadz-ustadznya. Ini malah buka dagangan, nyari untung kepada jamaah. Bagaimana berantem? Itu bukan masalah nyari untung, malah dia ukurannya membantu. Salah satu contoh aneh belum punya uang, malah diutangin, kan untung. Iya. Jadi kalau punya hutang itu untung? Enggak, maksudnya diutangin karena belum ada uang, diutangin. Model sarung, kan sarung juga buat ibadah. Nah, otomatis ikut andil dong kalau bisa mengutang tanpa ada bunga loh ngutanginnya. Enggak seperti antum tadi ada bunga. Nanti urusan belakang ini. Teman tuh bikin keselin juga ini. Enggak, bukan kesel. Ini hanya sebatas kita ukurannya apa ya? Ya ngobrol-ngobrol santai lah. Iya. Berarti artinya kata antum ini bagus ya, ketika buka apa? Tapi Ana juga ukuran cukup salut sih sama antum. Artinya dari sekian banyak ukurannya ustadz yang aneh kenal gitu. Antum yang gigih tanpa ada dukungan dari jemaah Liwaul Habib itu berjalan. Ini antum maksudnya nyinggung atau gimana? Enggak. Biar ada sampingan aja dari belakang gitu kan. Karena antum udah nyinggung ini saya sekalian aja nih buka lebar-lebar gitu ya nggak ya? Boleh. Bagaimana menurut antum kalau misalkan nih saya ini kan termasuk dari jamaah Liwaul Habib ya nggak ya? Saya termasuk keluarga Liwaul Habib gitu kan ya. Seketika saya butuh nih sama majelis Liwaul Habib gitu kan, tapi mereka tidak ada Ustaz buat saya. Kira-kira saya berhak marah atau bagaimana Ustaz? Pantas nggak kalau saya marah Ustaz?
Kalau seorang ustadz itu kalau ukurannya kita pengen naik derajat, sebenarnya kalau diuji dengan begitu itu harus sabar. Gitu saja. Iya. Karena kita ukurannya meningkat, ukurannya ketahapan itu kan harus menghilangkan ukurannya emosional kita dengan penuh kesabaran. Jadi artinya kalau secara ukurannya membantu itu kan nggak perlu materi. Mungkin aja dari jemaah kan kita harus husnudon, katanya harus husnudon. Mungkin aja doa. Makanya antum kan selalu terus berjalan. Kebanyakan doa, saya butuhnya material sekarang. Nah, sekarang material kalau tanpa ada keberkahan dari doa-doa ini Liwaul Habib, emang enggak. Antum percaya mereka ngedoain saya? Insya Allah, karena kan setiap ukurannya. Kamu coba, enggak, saya mau tanya model-modelnya kayak Rapli. Antum percaya ke dia ngedoain saya? Enggak, kayaknya doanya jelek, Sat. Gini. Antum perhatiin aja, Sat, mukanya, Sat. Emang ada dia? Nggak, kan ukurannya kita itu nggak boleh ukurannya ngelihat secara zahiriah. Kan kita tidak boleh ukurannya ngelihat ukurannya fisik gitu ya. Zahirnya aja udah kayak gitu. Kan ada istilah kan innallaha la yanzuru fi ajsadikum. Iya kan? Iya. Nah, seterusnya walakin Allah yang dulu fi qulubikum. Udahlah, nggak, jangan ngelihat ukurannya fisik dan ini ya. Mungkin hatinya itu insya Allah sih. Karena ya pimpinan kita kan ukurannya insya Allah dengan apa yang dilihat di ukuran dari pimpinannya, Sat? Nah, karena selalu berhusnudon sehingga anak muridnya juga mungkin berhusnudon. Terakhir, Sat. Tadi sudah ada 3 pertanyaan, ini terakhir yang keempat, Ustaz ya. Kira-kira untuk langkah selanjutnya Ustaz untuk Majelis Liwaul Habib. Ini kan pimpinan Majelis Liwaul Habib ini kan ada rencana akan hijrah nih ke Pasir Angin Ustaz ya. Untuk anak-anak Ciansana dan anak-anak Naga Ustaz. Apa kira-kira pesan antum untuk mereka ketika Habib Fikri ini hijrah nanti ke sana? Tentunya porsi dakwah beliau di bumi Ciansana dan Nangkrak ini akan semakin berkurang. Otomatis dong mereka ini akan mendapatkan dampak dari hijrahnya Habib Fikri ke Pasir Angin. Terutama ini kedekatan secara emosional, karena memang secara dohir sudah nggak ada kan? Ada. Semakin jarang? Enggak, kalau secara dohir masih ada. Intensitasnya pertemuan antara Habib Fikri dengan jamaah kan berarti semakin berkurang. Kalau dulu mungkin ketika beliau masih ada, pada saat sekarang masih ada, masih bisa lah kita ketemu, sering ngopi dengan beliau, dan secara otomatis apa istilahnya itu ngecas iman gitu loh. Tapi semakin berkurang intensitas beliau dengan jamaah itu berarti kan secara otomatis iman tadi itu sudah semakin jarang ngecas gitu loh. Apa kira-kira saran dan nasihat antum untuk anak-anak majelis? Ini untuk anak-anak majelis apa untuk sekup majelis? Untuk anak-anak majelis. Untuk anak-anak majelis. Iya. Kalau untuk anak-anak majelis sih, anak sendiri nggak khawatir karena selama ini udah didik dengan antum, dengan ukuran Ustadz Ahmad, terutama ukurannya pimpinan, ukurannya Majelis Liwaul Habib. Insya Allah dia udah tertanam rasa cinta. Ibarat kalau kata syair Sayyidina Ali itu, Habibun ghoba'an aini fi jismi wa anti qalbi habibun la yaribu. Artinya kalau udah cinta, sekalipun ukurannya hilang dari pandangan mata dan jasadnya, tetap dalam hati itu selalu ada. Baik Ustaz, sebagai kata penutup nih Ustaz ya, apa kira-kira nih Ustaz ya, saya melihat begini Ustaz, perbedaan perlakuan dari jamaah kepada guru-guru Ustaz. Nah itu ini tunggu dulu, sering sekali saya itu melihat jamaah itu memperlakukan Habib Fikri itu sebagai raja Ustaz. Iya betul. Gitu. Sementara ustadz-ustadznya yang lain itu Ustaz, itu nggak ubahnya sama seperti prajurit gitu Ustaz. Ini seringkali saya melihat di lapangan seperti itu Ustaz. Nah, untuk hal yang seperti ini menurut antum gimana Ustaz? Nah, kalau itu setuju banget. Artinya gini, itu yang perlu ukurannya PR untuk ya terutama antum sebagai pengajar gitu ya, untuk ukurannya memberi doktrinan bahwa ukurannya ta'zim itu nggak perlu satu orang gitu kan. Artinya yang disebut guru itu semua harus diikutin gitu kan. Artinya harus hormat lah gitu. Tapi kalau memang ada lebih wajar gitu kan, karena dia pimpinan gitu kan. Nah, tapi minimal gitu, sekalipun ukurannya ada perbedaan, kitanya yang harus ukurannya tapi legowo.
pertanyaan saya barusan itu benar nggak sih? Benar sih, benar. Kejadian seperti itu saja. Iya. Oh gitu saja. Padahal saya cuman. Tapi itu PR juga sih. Jadi nggak nyalain ukurannya ini karena anak ini kan masih butuh didikan karena baru 4 tahun. Oh iya. Nah, antum juga ukurannya 4 tahun belum apa-apa anak murid kan. Oh iya. Masih butuh. Jadi ini mah PR antum sih, bukan nyalain ukurnya Habib. Oh. Ya. Jadi kalau yang jelek-jelek PR-nya saya saja. Karena antum yang sering ngasih nasihat. Jadi bukan PR-nya Habib itu, Sat? Enggak, artinya semuanya enggak nyalain. Berarti antum juga enggak punya PR gitu, saya doang. Enggak, kalau gimana kalau kita carok aja, Sat? Kayaknya yang jelek saya doang, Sat. Baik, Ustadz luar biasa sekali perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih sudah mampir di channel kita di Store. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu sekali lagi di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.